Ya, Saya ya, ke ya. Bung Joni dulu. Ya, Seperti ya. dari pernyataan Victor Laiskodat ini sudah ada konfirmasi ke DPP Partai Nasdem? Nah, begini, saya kebetulan sama-sama sama Pak Victor waktu itu kita lagi reses ya, lagi di Oke. dapil ya. Itu konteks pernyataan atau pidato itu adalah konteks menjaga Pancasila sebagai ideologi negara dan menjaga Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara. Oke. Konteksnya itu. Nah, dalam kaitan dengan menjaga itu, ya, pemerintah menerbitkan Perpu nomor 2 yang disebabkan oleh adanya kekhawatiran usaha untuk mengganti ideologi negara. Oke. Nah, Bung Joni, tapi sampai disebutkan itu. detail. Oke, sampai disebutkan detail 4 partai itu apa maksudnya, apa maknanya? Nah, kalau dilihat dan didengar baik-baik, maka itu disebutkan ya kepada pimpinan partai politik ya yang menolak Perpu ya itu dianggap menyerang Pancasila. Dan ingin mengganti Pancasila dan menghimbau kepada pimpinan partai, marilah saatnya sekarang kita buktikan untuk mendukung ideologi negara, untuk menjaga konstitusi negara dan memperkuat ideologi serta konstitusi negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu konteksnya. Nah, kebetulan dalam situasi di DPR RI, 6 partai itu sudah solid sama pemerintah waktu itu dan empatnya waktu itu tidak solid. Itu diingatkan supaya kita solid dukung. Kita tahan sampai sana Bung Joni, itu konteksnya diterima oleh Mas Didi. Nah begini ya, di saat kita semua ingin menjaga toleransi, menjaga keberagaman dan sebagainya, sangat disayangkan seorang anggota Dewan Terhormat ya, Saudara Victor Laiskodat ini menyampaikan pidato yang menurut hemat saya sangat ngawur, tendensius, dan bisa memecah belah anak bangsa. Ini saya pikir sangat tidak benar, apalagi menuduh salah satu partai kami, 4 partai ya, Partai Demokrat, Gerindra, PKS, dan PAN, bahwa partai yang intoleran, partai seolah-olah ini bertentangan dengan Pancasila, sangat tidak benar. Justru pernyataan Saudara Victor ini yang tidak Pancasilais, menurut saya, tidak bisa menjaga. Konteks tadi diterimakah, relevan? Kalau saya dengar, kalau kita silakan buka rekaman ya, justru kalau kita dengar baik-baik ini justru tendensius dan berbahaya dan bisa memecah belah anak bangsa, walaupun dilakukan di Nusa Tenggara Timur yang menurut saya masyarakatnya sangat toleran, masyarakatnya sangat menjunjung keberagaman, kok menyampaikan pidato yang demikian. Ini sangat disayangkan menurut hemat saya. Harusnya tidak boleh, harusnya bisa menahan diri, menjaga diri, katakan dalam konteks pilkada, harusnya terukur mana yang diucapkan, mana yang untuk masyarakat luas itu ya. Apakah ini tendensius dilihat juga oleh DPP Nasdem, Bung Joni? Begini, nah ini Mas Didi apakah sudah mendengar seluruh konteks pidatonya apa penggalan-penggalan? Saya dengar ya. Konteksnya pidato Victor adalah dia sebagai wakil rakyat dari negara itu di dapilnya. Ya, pada saat masa reses memperhatikan perkembangan politik nasional dan diskusi politik nasional ini diberikan kepada konstituen. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita jaga Undang-Undang Dasar 45. Jangan sampai ada usaha itu tumbuh untuk mengganti Pancasila, itu tumbuh benihnya di daerah pemilihan. Itu konteksnya. Jadi tadi. Dan untuk itu kami mendukung itu sikap itu. Dan terhadap orang yang menentang sikap itu, ya kita anggap ini berpihak untuk justru merongrong Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jangan sampai terbalik. Justru itu menjaga toleransi. Jangan sampai ada prinsip-prinsip itu yang dijaga betul. Itu jadi dianggap tidak toleran karena tidak mendukung itu. Ini kalau kita buka lagi apakah nggak malu Saudara Victor ya? Saya tidak bilang Nasdemnya. Kalau kita buka full di Kompas buka akan terlihat ya. Biar masyarakat yang menjawab itu dibuka pidatonya, transkripnya ataupun lengkap pidatonya bisa kita lihat betapa itu sangat tendensius. Lalu menuduh partai. Kebetulan ada 4 partai yang memang tidak mendukung Perpu. Tidak mendukung kan alasannya jelas bahwa ini adalah negara hukum ya. Jadi manakala ada pembubaran ormas itu tentu ada proses hukum, proses pengadilan. Jadi biar clear, Mas Didi juga Bung Joni, biar clear juga pemirsa di rumah mengetahui apa detail isi pidatonya. Kita akan tampilkan cuplikannya berikut ini. Begini. Ya Bung Joni sebentar kita tahan dulu, kita akan tampilkan dulu videonya sebentar. Baik.
Bagian kelompok ini yang hari ini mau bikin negara khilafah. Dan celakanya, partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga. Yang dukung supaya ini kelompok ekstremis ini tumbuh di NTT, partai nomor 1 Gerindra. Partai nomor 2 itu namanya Demokrat. Partai nomor 3 namanya PKS. Partai nomor 4 namanya PAN. Situasi nasional ini partai mendukung para kaum intoleran. Intoleran itu arti intoleran. Yang don't suka orang lain. Don't suka agama lain. Don't mau dukung agama sah. Don't mau dukung diri sah. Don't mau dukung suku sah. Don't mau dukung bangsa sah. Kita tidak tayangkan semua karena memang keterbatasan durasi, tapi tadi memang cuplikan pidato yang menjadi permasalahan jelas di situ dikatakan bahwa yang mendukung ekstremis itu yang tumbuh di Indonesia adalah 4 partai tadi. Bagaimana dia bilang kita mendukung khilafah? Oh, silakan. Oke, baik, silakan Bung Joni. Itu hanya penggalan sepotong, tidak seluruhnya. Kalau hanya itu saja ya pinpoint secara keseluruhannya. Tidak dapat masalah. Masalahnya bukan itu. Masalahnya ideologi negara yang harus terancam, yang harus dijaga. Oke, jadi Itu kalau masalahnya, Mas Didi. Ya. Kalau didengar itu hampir setengah jam, 20 menit lebih itu pidato, bukan cuma beberapa detik ini. Oke. Jadi kalau Bung Joni tolong clearkan juga di forum ini bahwa cuplikan pidato tadi apakah relevan dengan tadi penolakan Perpu, artinya 4 partai tadi dikatakan mendukung bertumbuhnya ekstremis dengan sikap 4 partai tadi yang menolak Perpu Ormas, apakah itu relevan menurut Nasdem? Prinsipnya menolak Perpu ya berarti tidak menjaga Pancasila, tidak menjaga ideologi negara, tidak menjaga konstitusi negara. Itu poin yang Victor sampaikan. Dan mengajak undang semua pimpinan dalam jelas menyampaikan kepada pimpinan-pimpinan partai politik untuk mendukung Perpu demi menjaga ideologi dan konstitusi negara. Oke, dianggap Itu tidak. konteks. Oke, jadi konteksnya dianggap tidak menjaga Pancasila. Mas Didi, kita akan jawab ini usai jeda. Oh, siap.